Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Fitria. Pada presentasi kali ini saya akan membahas ataupun mempresentasi tentang ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang mana penjelasan ilmu politik dan ilmu ekonomi itu adalah banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya ilmu politik itu sama dengan ilmu ekonomi, dan orang-orang mengonsumsikan bahwa ilmu ekonomi adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Nah, selanjutnya konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi itu sendiri diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Nah, sedangkan ekonomi politik itu sendiri dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Selanjutnya, menurut Caporaso dan Levine, terdapat dua definisi umum tentang ekonomi. Yang pertama yaitu definisi Alfred Maisel dalam buku karyanya berjudul Principles of Economics, yang mana ditulis pada tahun 1930, yang mana juga menurutnya ilmu ekonomi itu adalah penelitian terhadap ekonomi dalam kesibukan sehari-hari. Nah, yang kedua ataupun definisi yang kedua berasal dari Lionel Robbins, yang mana yang tertuang di dalam karyanya berjudul An Study of the Nature of Significance of Economic Kind, yang mana juga ditulis pada tahun 1932. Nah, menurut Robbins, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang meneliti perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, selanjutnya ada juga secara etimologi. Ekonomi politik berasal dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang mana oikos itu sendiri mempunyai arti rumah, sedangkan nomos mempunyai aturan sehingga dapat didefinisikan sebagai manajemen rumah tangga. Selanjutnya, ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Berarti ekonomi politik tidak sama pandangannya dengan ekonomi murni, ya. Karena di sini dijelaskan bahwasanya ekonomi politik dan ekonomi murni itu berbeda. Oleh karena itu, menurut Caporaso, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda, karena ketika sudah disatukan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi secara konseptual, maka ekonomi politik tidak lagi memiliki pandangan sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Ya, jadi di situ sudah ada perbedaannya. Nah, selanjutnya Caporaso dan Levine
juga memperkenalkan pandangan baru tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Ekonomi dan politik dipandang secara substantif, sehingga teori yang diajukan berusaha menjelaskan cara dua wilayah itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, ekonomi berpengaruh pada politik selanjutnya ekonomi berpengaruh pada politik hanya pada beberapa titik. Nah, jadi ekonomi itu tidak banyak mempengaruhi titik-titik lain. Dia hanya mempengaruhi beberapa saja ya. Tidak semua titik dipengaruhi oleh politik, tetapi hanya beberapa saja. Yaitu titik penghasilan dan penyaluran kekayaan yang sangat besar pengaruhnya dalam pemerintahan. Nah, ada juga erat hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi memunculkan ilmu baru. Nah, ketika dihubungkan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, maka muncul ilmu yang baru, yaitu ilmu ekonomi politik. Ya, ketika sudah dihubungkan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, maka menjadi ilmu ekonomi politik. Yang mana ilmu ekonomi politik itu merupakan ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya. Nah, caranya dengan isu-isu yang relevan dan dengan isu ekonomi politik. Nah, selanjutnya ada juga hubungan ekonomi dan politik tampak pula dari aspek sejarah ataupun peranan ekonomi dalam politik, dan begitu pula sebaliknya. Ditinjau dari segi sejarah, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang kajian yang terintegrasi yang terkenal. Nah, selanjutnya ada sistem kekuasaan negara. Jadi, kekuasaan yang melekat pada negara dapat dibagi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan. Misalnya, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau pemerintah federal dan negara-negara bagian. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi, misalnya pembagian kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Selanjutnya ada implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi adalah pelaksanaan dari segala sesuatu yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat atau dampak setelah dilaksanakan. Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur yang penting dan mutlak, seperti oleh Adi Tarwiyah, yaitu yang pertama, adanya program atau kebijakan pelaksanaan. Yang kedua, target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut. Perubahan. Nah, yang terakhir ada berbagai implementasi kebijakan pemerintah. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga jaminan sosial. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.